Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatun Niza. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang munculnya filsafat. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran filsafat spiritual kuno. Di sini yang pertama yaitu Hinduisme. Hinduisme di sini yaitu pemikiran spiritual Hindu atau konsep karma, yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang. Artinya di sini manusia dilahirkan kembali dalam keadaan suci, dan ini juga bisa terjadi pada binatang. Binatang dilahirkan kembali dalam keadaan suci. Artinya di sini seperti bentuk pengulangan. Bisa disebut juga seperti reinkarnasi. Yang kedua yaitu Buddha. Pencetus ajaran Buddha ialah Siddhartha Gautama, kira-kira sekitar 563 sampai 483 sebelum Masehi. Sebagai akibat ketidakpuasan terhadap penjelasan para guru di sini yaitu tentang kejahatan yang sering menimpa manusia. Di sini dapat diartikan seperti kita sebagai guru atau pada guru-guru Hindu tersebut menjelaskan tentang kejahatan yang sering menimpa manusia. Kemudian yang ketiga yaitu teosisme. Teosisme di sini yaitu mengandung makna filsafat, yaitu jalan Tuhan atau sabda Tuhan ada yang mana tetapi tidak berbentuk dan tidak pula diraba, dilihat dan didengar. Pendiri dari teosisme di sini yaitu Lao Tzu. Di sini kita dijelaskan bahwa dalam tulisan tersebut terdapat sabda Tuhan atau sabda dari Sang Pencipta. Kemudian menurut aliran-aliran filsafat India dan Tiongkok, spiritualisme itu berkaitan dengan etika atau akhlak, perilaku, serta sifat-sifat manusia atau karakter manusia. Di sini juga dijelaskan bahwa dengan memberi petunjuk bagaimana manusia mesti bersikap dan bertindak di dunia agar memperoleh bahagia dan kesempurnaan di alam roh. Di sini dijelaskan bahwa kita harus memiliki sikap yang baik untuk mendapatkan kebaikan di alam selanjutnya. Kemudian di sini yang keempat yaitu Shinto. Shinto merupakan salah satu kepercayaan yang banyak dipeluk masyarakat Jepang. Artinya masyarakat Jepang memiliki penganut Shinto. Kemudian agama Shinto tumbuh di Jepang yang sangat respek terhadap alam atau natural, disebabkan ajaran-ajarannya mengandung nilai ajaran kreasi atau Shoujo, generasi Aziz, pembangunan atau Haten, sehingga ia menjadi jalan hidup dan kehidupan dan mengandung nilai optimis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terhadap spiritualisme di Yunani. Spiritualisme adalah aliran yang berhubungan dengan jiwa manusia dan bisa dirasakan. Namun, spiritualisme tidak dapat dilihat oleh kasat mata, artinya tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Spiritualisme di sini merupakan suatu aliran filsafat yang mementingkan kerohanian atau tentang ruh. Lawan dari materialisme, Purwadirmate, dan menurut Purwadirmanita 1984 halaman 963. Namun demikian ternyata ada beberapa filsuf yang merasa kurang puas dengan aliran spiritualisme di sini. Mereka menganggap aliran ini tidak sesuai dengan ilmu ilmiah, artinya tidak sesuai dengan ilmu-ilmu alam atau yang sering kita pelajari. Maka lahirlah aliran materialisme, diantaranya tokohnya yaitu Leukipos dan Demokritus, yang menyatakan bahwa semua kejadian alam adalah atom dan semuanya adalah materi. Sehingga di sini tidak ada kejadian-kejadian yang di luar dalam pembentukan atom dan semuanya adalah materi. Kemudian selanjutnya yaitu idealisme. Idealisme adalah tokoh aliran idealisme adalah Plato. Plato di sini yaitu murid Socrates. Aliran idealisme di sini merupakan suatu aliran filsafat yang menggunakan jiwa. Menurut aliran ini, cinta adalah gambaran asli
yang bersifat ruhani dan jiwa terletak di antara gambaran asli. Artinya di sini aliran ini merupakan cinta. Cinta adalah gambaran asli yang bersifat rohani. Artinya rohani di sini yaitu ruhnya. Kemudian dari pertemuan jiwa dan cinta lahirlah suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanyalah ide. Artinya di sini kita dalam sebuah anggapan atau memandang itu adalah ide, bukan kenyataan. Kemudian yang ketiga yaitu yang kedua maksud saya materialisme. Materialisme di sini adalah aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran kebendaan. Ajaran kebendaan di sini, benda merupakan sumber segalanya atau Purwadarmita. Menurut Purwadarmita, aliran ini berpikiran sederhana, bahkan segala sesuatu yang ada di alam ini dapat dilihat dan diobservasi, baik wujudnya, geraknya maupun peristiwa-peristiwanya. Artinya di sini semua kejadian, benda atau peristiwa-peristiwa itu bisa diobservasi atau diamati di baik wujud maupun gerakannya. Kemudian yang ketiga yaitu rasionalisme. Pelopor aliran rasionalisme adalah Rene Descartes. Ia juga penggerak dan pembaru pemikiran modern abad ke-17. Selama ia melakukan sebuah penelitian, menurut dia sumber pengetahuan yang dapat dijadikan patokan dan dapat diuji kebenarannya adalah rasio, sebab pengetahuan yang berasal dari proses akan dapat memenuhi syarat-syarat ilmiah. Dengan demikian akan dianggap sebagai perantara khusus untuk menentukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Artinya di sini dianggap sebagai perantara, yaitu sebagai alat atau jembatan untuk menentukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Kemudian pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Sejarah pemikiran di masa sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, walaupun kita tidak dapat mengharap kepastian tahun, bulan, dan tanggal berapa pemikiran-pemikiran itu dilakukan atau terjadi, namun yang jelas kita dapat pastikan bahwa pemikiran tersebut dimulai dari kota Hamiatos, sebuah kota di perantauan Yunani yang terletak di pesisir Asia Kecil. Untuk orang yang mendapatkan kehormatan untuk digelari sebagai pemikiran filsuf pertama adalah Thales. Sejarah pemikiran dimulai ketika muncul para pemikir-pemikir filsuf yang mulai menentang mitos yang dipercayai dan diberkembangkan dalam masyarakat. Artinya di sini pemikiran tersebut terjadi karena tidak adanya kepercayaan tentang mitos-mitos yang terjadi di masyarakat. Kemudian di sini pada awal tahap Yunani kuno yang muncul adalah para filsuf alam. Disebut filsuf alam karena mereka memusatkan perhatian pada alam semesta. Kemudian yaitu Yunani di sini juga sebagai peneliti atau filsuf-filsuf, lahirnya filsuf-filsuf. Adapun para filsuf alam tersebut antara lain yaitu Thales. Thales berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah air. Kemudian ia menyampaikan penalaran bahwa semua yang ada dan hidup di alam semesta ini memerlukan makan. Artinya kita di sini memerlukan makanan untuk hidup. Kemudian yang di dalamnya mengandung asas kebasahan atau air, sehingga tanpa air semua yang ada di alam ini akan musnah atau mati. Yang berarti alam menjadi tidak ada jika tidak adanya air. Kemudian yang kedua yaitu Anaximenes, yaitu ia berpandangan bahwa alam semesta adalah udara. Ia menalar bahwa semua yang ada dan hidup di alam semesta membutuhkan udara, sehingga tanpa udara kita tidak bisa hidup. Kemudian yang ketiga yaitu Anaximander. Ia berpendapat bahwa hakiki dari alam adalah apeiron. Apeiron di sini yaitu zat yang tertentu sifatnya, yang kekal dan tak berwujud.
yang menyampaikan penelitian tersebut bahwa karena asas pertama adalah asas yang menimbulkan segala sesuatu, maka asas itu haruslah hal yang lebih dan dari pada unsur yang menyusun alam. Kemudian yang keempat yaitu Pitagoras. Pitagoras ia berpendapat bahwa unsur hakiki dari alam adalah bilangan. Ia beranggapan atau berargumen bahwa semua yang ada dalam alam ini bisa dihitung, sehingga tanpa bilangan orang tidak memahami realita dalam alam ini, sehingga bilangan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat menurut para tokoh. Yang pertama yaitu menurut Socrates. Socrates di sini adalah pemikir Yunani yang gagasan filosuf dan metode pengajarnya sangat mempengaruhi teori dan praktik pendidikan di seluruh dunia barat. Kemudian di sini prinsip dasar pendidikan menurut Socrates adalah metode dialektis. Metode ini digunakan Socrates sebagai dasar teknis pendidikan yang direncanakan untuk mendorong seseorang berpikir cermat, untuk menguji coba diri sendiri dan memperbaiki pengetahuannya. Di sini dijelaskan bahwa seseorang dalam melakukan suatu pengetahuan atau pembelajaran terdapat cara-cara atau metode yang dapat mendorong siswa untuk bisa berpikir cermat. Kemudian di sini juga seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan-gagasan atau pengetahuannya kepada siswanya, karena seorang siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir secara kritis. Artinya di sini seorang guru tidak boleh memaksa siswa untuk sejalan atau berpikiran sama seperti kita sebagai guru. Artinya di sini kita sebagai guru hanya untuk membimbing mereka agar bisa berpikir secara kritis. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran filsafat menurut Plato. Plato dilahirkan dalam keluarga aristokrasi di Athena. Kemudian di sini ini dijelaskan bahwa negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Namun demikian setiap peserta didik harus diberi kebebasan untuk mengikuti ilmu semua bakat, minat, kemampuan masing-masing jenjang usianya. Artinya di sini pemerintah harus bisa menyediakan atau menyesuaikan minat bakat siswa atau usia untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau pembelajaran, sehingga pendidikan itu sendiri memberi dampak dan perubahan yang positif bagi bangsa, negara, dan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran filsafat menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan murid Plato. Artinya di sini dia merupakan siswa atau murid yang diajarkan oleh Plato. Dia adalah cendekiawan dan intelek terkemuka mungkin sepanjang masa. Artinya di sini dia sebagai pemikir filsafat yang sangat terkenal. Umat manusia telah berutang budi padanya karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang sudah dijelaskan dan diperoleh olehnya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa pendidikan bukanlah soal akal semata, tetapi melainkan soal memberi bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna untuk mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya, sehingga memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi agar diarahkan secara benar. Artinya di sini kita dengan adanya pendidikan bisa mengatur nafsu kita atau kemauan-kemauan yang jelek, sehingga dengan adanya pendidikan kita bisa berperilaku atau berakhlak yang baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.